Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Untuk penonton lama Guru Gembul, apakah Baraya merasa bosan dengan konten-konten saya? Kalau jawabannya iya, ya wajar menjadi iya. Tetapi apakah alasan Baraya bosan itu adalah karena kualitas Guru Gembul Channel itu turun? Ataukah karena apa yang disampaikan menjadi terlalu ngambang dan tidak relevan? Ataukah menjadi terlalu dangkal dan tidak lagi dipahami? Kalau Baraya mengiranya seperti itu, ya itu juga mungkin saja seperti itu. Tetapi alasan yang lebih mungkin atau potensi yang lebih mungkin itu sebenarnya adalah apa yang oleh para filosof disebut sebagai hedonic adaptation atau yang oleh para ekonom disebut diminishing return of pleasure dan oleh para sosiolog biasa disebut sebagai paradox of progress dan oleh para psikolog disebut sebagai pleasure fetigue. Apa maksudnya seperti itu? Maksudnya adalah Baraya sekarang sedang mengalami kebosanan prematur bukan karena tayangannya, tetapi karena Baraya mendapatkan terlalu banyak stimulus kesenangan dari berbagai ilmu pengetahuan dan fakta yang disebarkan oleh media sosial dan media massa dewasa ini. Bahwa akses terhadap informasi tanpa batas sekarang itu menyebabkan inflasi terhadap kepuasan Baraya. Standar Baraya menjadi terlalu tinggi untuk mendapatkan kesenangan atau untuk mendapatkan kekaguman, dan di sisi lain apa yang disajikan itu tidak mungkin bisa beradaptasi lebih cepat daripada kemampuan Baraya untuk menjadi bosan. Makanya ini disebut sebagai kebosanan prematur. Penjelasan yang lebih sederhananya kurang lebih kita ambil dalam beberapa contoh. Ketika Baraya nonton film pertama kali Jurassic Park di tahun 1990-an akhir, Baraya akan terkagum-kagum, Baraya akan histeris, dan Baraya akan terngiang-ngiang betapa dinosaurusnya tuh mirip banget, realistis banget. Kayak bukan efek CGI. Kok bisa seperti itu? Dan Baraya puas itu sampai tahun-tahun berikutnya Baraya akan menganggap bahwa Jurassic Park itu adalah masterpiece. Tapi kemudian Baraya hidup 20 tahun kemudian, muncullah film Jurassic Park yang lebih baru. Film itu efek CGI-nya jauh lebih baik. Dituliskan juga dengan naskah yang lebih baik. Kemudian dipersiapkan dengan lebih matang dan profesional dan lain sebagainya. Tapi Baraya tetap tidak akan terkagum-kagum dengan itu. Jadi Jurassic Park yang lama, yang pertama tetap jadi yang terbaik, walaupun CGI-nya adalah yang paling buruk. Begitupun ketika Baraya nonton film Iron Man. Yang pertama, Baraya menganggap bahwa itu tuh bagus. Dan Baraya banding-bandingkan dengan Marvel-Marvel yang sekarang jadi banyak sampahnya gitu. Jadi sebenarnya bukan film Marvel yang jadi banyak sampahnya, tetapi karena Baraya sudah terbiasa dengan standar kekaguman di masa lalu, ada Endgame dan ada Infinity, apa perang War Infinity apa segala rupa yang bikin senang-senang itu, bikin Baraya berdecak kagum itu. Nah, maka yang berikutnya itu minimal harus sama dengan itu. Jadi kalau ada di bawah sedikit saja, maka Baraya akan menganggap itu adalah sesuatu yang jelek. Nah, ini tuh masalah besar Baraya, masalah besar buat orang di seluruh dunia. Jadi mereka terbiasa dengan standar yang terlalu tinggi sehingga mereka harus menuntut sesuatu yang baik. Untuk bersenang-senang saja, mereka tuh kesulitan untuk dapat kesenangan, untuk dapat kekaguman, mereka harus mendapatkan tayangan yang harus luar biasa gitu. Ini kan menjadi ironi, coba Baraya cek video-video anak tahun 1980-an, 1990-an. Mereka terbiasa dengan permainan-permainan yang sangat standar. Main congklak, kemudian main sondah. Itu kan ya ampun, orang zaman sekarang melihatnya itu apa serunya kayak gitu. Tapi orang zaman dulu menikmati itu. Dan ketika Baraya sekarang lihat video itu di tahun 2025, Baraya terngiang-ngiang, kangen hidup di zaman dulu, kangen hidup tanpa gadget, kangen hidup tanpa teknologi yang membutakan. Orang zaman dulu mah kayak gitu aja udah seneng, main sampai malam, dicariin sama mama sambil bawa sapu, kemudian kalau ketahuan dipukul, disuruh lari pulang ke rumah. Hidup zaman dulu itu menyenangkan dan sebagainya. Baraya kan berpikir seperti itu. Padahal coba Baraya ingat,
Ketika Baraya hidup menjalani di masa lalu itu, Baraya juga berharap, seandainya saya tuh bisa nonton TV, yang TV-nya tuh bisa dibawa kemana-mana, dan acaranya itu begitu banyak, sehingga saya bisa milih sendiri. Jadi apa yang Baraya alami sekarang itu, Baraya sesalkan, karena Baraya merasa bahwa kehidupan di zaman dulu itu menyenangkan. Tapi di zaman dulu, itu Baraya sebenarnya pengennya ke arah yang sekarang. Nah, inilah yang dimaksud dengan mental Baraya itu sebenarnya beradaptasi untuk terus-terusan menikmati kesenangan, sehingga ketika Baraya ada di bawah standar kesenangan, Baraya menganggapnya itu adalah sebuah penderitaan. Jadi ini sebenarnya juga dijelaskan sama beberapa buku yang ya Baraya bisa baca di sini. Jadi misalkan penjelasannya begini. Jadi secara mental manusia itu hidup di area tengah-tengah, kita sebut area 0 aja. Ketika dia mengalami kesenangan, dia lonjak, wih, jadi poin 10 gitu misalkan ya. Tapi poin 10 itu akan segera turun lagi. Jadi ketika Baraya seneng gitu. Setelah seneng tuh Baraya jatuh lagi ke normal. Begitupun ketika Baraya sedih. Baraya ditimpa oleh sebuah musibah, jatuh, sing. Tapi tak lama kemudian akan naik lagi dan ada di titik normal. Nah, itu normalnya manusia itu begitu. Tetapi di dunia modern sekarang Baraya akan ngalamin Baraya seneng. Dan udah seneng tuh gak turun, terus aja si dopamin itu dikuras untuk menikmati kesenangan berlipat ganda yang terjadi secara intensif dan terus-menerus dalam frekuensi yang rapat. Baraya nonton, scroll, YouTube, Guru Gembul, seneng, wah, nonton lagi Benix, seneng, nonton Ferry Irwandi, seneng, nonton Mardigu, seneng, nonton Dusel, apa segala rupa tuh seneng, terus aja yang seperti itu. Jadi ketika mereka yang Baraya tonton itu mengalami penurunan sedikit aja, thread gitu, yang sebenarnya itu adalah ya statistik yang wajar, Baraya, wah ini udah nggak bener, udah nggak kayak dulu lagi. Karena Baraya terbiasa dengan standar yang udah kelewat tinggi. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, Baraya membutuhkan yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah bencana bagi manusia di zaman modern. Mereka untuk bahagia aja jauh lebih sulit, jauh lebih susah dengan standar yang jauh lebih tinggi. Dan karena standarnya sekarang menjadi jauh lebih tinggi, efeknya apa? Kita sekarang tidak siap dan tidak setuju dengan fakta. Kita siap dan setuju dengan fantasi. Baraya bayangkan, dulu Baraya menganggap ketemu sama macan itu udah seremnya luar biasa. Tapi sekarang, wah macan oke, ukurannya segede gitu. Dan karena itu adalah fakta yang tidak terlalu membuat Baraya kagum, akhirnya Baraya membayangkan, oh seandainya ada makhluk harimau seukuran yang jauh lebih besar dan jauh lebih tangkas, jauh lebih mematikan. Maka Baraya misalkan nonton film di Korea tentang harimau yang begitu besarnya, lebih tangkas daripada harimau asli, lebih buas dari harimau asli, dan lebih besar daripada harimau asli. Artinya apa? Baraya tidak lagi kagum dengan fakta ilmiah dan alamiah terkait dengan harimau. Baraya lebih suka dan kagum pada harimau yang lebih besar lagi. Demikian pun dengan cerita-cerita makhluk purbakala, makhluk yang serem. Dulu dinosaurus, kita bayangkan 20 meter aja, gila ada hewan sampai 20 meter kayak gimana, makannya kayak gimana. Ketika Baraya melihat fakta itu, Baraya awalnya kagum luar biasa. Tapi enggak, itu akhirnya tidak lagi memuaskan. Maka manusia terpaksa menciptakan yang namanya Godzilla. Makhluk yang ukurannya sampai 50 meter dan bisa menyemburkan nafas atom yang panas dan bisa membakar. Kan digambarkan seperti itu. Dan orang-orang kagum dengan fantasinya sendiri. Bukan dengan fakta, tapi dengan fantasinya sendiri. Wah, keren. Itu melegenda sekali film Godzilla itu. Tapi setelah itu apa? Setelah itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kekaguman manusia terhadap Godzilla itu menjadi menurun. Dan akhirnya terpaksa apa? Godzilla ukurannya ditambah dari tahun ke tahun menjadi lebih besar. Godzilla yang terakhir itu ukurannya menjadi 122 meter gitu ya. Kemudian bisa loncat, bisa macam-macam, dan nafas atomnya yang awalnya hanya berupa asap napas gitu yang bisa membakar, tiba-tiba bisa mengebor bumi, bisa menciptakan ledakan seperti nuklir dan sebagainya. Kita membutuhkan yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Dan itu semuanya adalah fantasi. Kalau Baraya hidup di dunia nyata, Baraya tidak menikmati itu. Baraya hanya bisa menikmati kalau itu tuh dibuat menjadi fantasi. Karena nggak ada satupun fakta yang sekarang menyenangkan. Karena standar
kenyamanan Baraya itu sekarang udah terlalu tinggi. Dan itu bukan hanya soal fantasi Godzilla. Baraya bayangkan, orang-orang zaman dulu sangat toleran terhadap pasangan dengan bentuk muka yang acak-acakan misalkan. Mereka tuh tetap bisa berumah tangga, hidup lama, sampai akhirnya mereka mati sebagai pasangan yang ideal dan berbahagia. Mereka masih bisa seperti itu. Tetapi di zaman sekarang, manusia-manusia itu menuntut pasangannya untuk menjadi lebih cantik, menjadi lebih molek, menjadi lebih empuk, dan itu akhirnya menaikkan standar kecantikan. Dan setelah kenaikan standar kecantikan yang seperti itu pun, Baraya masih membayangkan, oh perempuan tuh harusnya bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan saya hanya bisa bahagia kalau ketemu perempuan dengan karakteristik bentuk seperti ini. Begitu kan? Dan akhirnya apa? Ya Baraya hidup dalam angan-angan. Ketika Baraya hanya menemukan perempuan yang biasa-biasa aja, begitu mudahnya Baraya untuk mengabaikan dan melupakannya. Karena standar kecantikannya sudah jauh lebih tinggi. Bahkan fakta pun akhirnya dikalahkan oleh fantasi. Mendingan fantasinya perempuan tuh harusnya karakteristiknya seperti ini. Dan itu belum selesai, pada akhirnya kita sekarang jadi memuja AI. Kemarin ada berita di Cina, ada seorang pasangan, ada perempuan yang sebenarnya memiliki pasangan yang sangat baik, sangat terpuji, dan mereka kehidupan rumah tangganya juga sangat baik. Tapi si perempuan justru malah selingkuh dengan chatbot. Karena apa? Karena di dalam aplikasi itu dia bisa menentukan laki-laki karakteristiknya seperti apa, sifatnya seperti apa, ciri fisiknya seperti apa, tutur katanya seperti apa. Dia ambil semuanya, dia ramu, dan kemudian jadilah dia tempat selingkuhan virtual buat dirinya sendiri. Dia tetap hidup berumah tangga dengan pasangan idealnya yang sebenarnya tidak cukup ideal karena dia sudah menciptakan sendiri. Nah, setelah itu dia akan bosan lagi dan akan mencari sesuatu yang baru lagi. Begitulah para laki-laki juga punya fantasi seksual yang begini dan begitu, tetapi setelah ada begitu banyak tayangan, sudah ada begitu banyak tampilan, dia mencoba hal-hal yang baru, dan fantasi seksual yang paling awal dan paling dasar itu sudah tidak lagi berlaku dan tidak lagi seru. Jadi selalu dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan. Itulah hedonic adaptation. Begitu kan? Jadi artinya apa? Semakin modern, semakin sulit Baraya untuk berbahagia. Semakin rentan Baraya terhadap penderitaan. Baraya ingat waktu kecil bagaimana cara orang tua ngedidik Baraya, kadang-kadang mukul, membentak, menampar, dan sebagainya, tapi kehidupan Baraya baik-baik saja. Coba perlakukan itu kepada anak zaman now. Mereka bisa aja bunuh diri. Karena apa? Karena standar kebahagiaannya menjadi terlalu tinggi untuk orang-orang zaman sekarang. Dan menyulitkan kita untuk hidup bahagia. Nah, jadi gimana dong sekarang solusinya? Kalau nonton video Guru Gembul jadi bosen, kalau nonton itu juga jadi bosen, jadi nggak rame, jadi saya hidup juga jadi lebih susah untuk bahagia. Nah, gimana dong caranya? Ya, ada beberapa sebenarnya yang diajukan oleh para ilmuwan. Di antaranya adalah, dan ini sudah diterapkan dalam ilmu ekonomi misalkan. Baraya tahu ada Bugatti, kemudian ada Pagani, kemudian ada Lamborghini tentu saja, kemudian ada Koenigsegg dan sebagainya. Kalau Baraya mau membeli mobil-mobil itu, maka Baraya tuh sekaya apapun Baraya, sehebat apapun Baraya, Baraya akan dipersulit untuk mendapatkannya. Beli Rolls Royce tuh bisa nunggu sampai 2-3 tahun. Walaupun Baraya sudah punya uang yang 2-3 kali lipat daripada harga mobilnya, tapi dipaksa untuk nunggu. Kenapa? Biar Baraya menderita. Kenapa? Ya itulah cara untuk mengatasi masalah hedonic adaptation ini. Yaitu para pembuat mobil sengaja mengulur waktu, membuat Baraya tidak sabar dan membuat Baraya menderita, agar ketika Baraya mendapatkannya, Baraya mendapatkan kesan yang luar biasa. Gitu. Akhirnya Rolls Royce saya dapatkan. Akhirnya saya diundang ke Swedia untuk lihat-lihat proses pembentukan Jesko. Akhirnya saya bisa datang ke dealernya Bugatti dan lain sebagainya. Ya betapapun besarnya uang Baraya, Baraya tetap akan dibuat menderita untuk mendapatkan sensasi kesenangan itu. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau Baraya tidak mau mengalami hedonic adaptation itu, Baraya tetap harus membiasakan dengan proses dan penderitaan.
untuk bisa mendapatkan sensasi kenikmatan yang setara. Begitu. Makanya para ilmuwan itu kalau Baraya, kalau teman-teman mau hidup dalam kenyataan dan tidak bosan, maka beradaptasilah dengan penderitaan, dengan perjuangan, dengan effort, dengan pressure. Jangan manjakan diri terus-terusan dengan kesenangan, dengan dopamin yang dipaksa dan diperas untuk keluar terus-terusan. Enggak, Baraya hiduplah. Baraya sudah punya mobil mewah, tapi berjalan kakilah sampai keringetan. Baraya yang sudah kaya raya, tapi datanglah ke pasar-pasar tradisional. Baraya yang sudah menjadi pejabat tinggi, tetapi tetaplah merendah. Nah, dengan cara yang seperti itu, Baraya akan hidup menjadi lebih baik. Tapi kalau Baraya tidak menjadi seperti itu, Baraya akan menderita. Kenapa ada orang-orang yang sudah punya pasangan baik, tapi tetap saja bercerai? Baraya menemukan ada orang yang sudah tajir melintir, tetap aja korupsi. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka menolak untuk hidup dalam proses effort dan pleasure. Dan solusi kedua yang ditawarkan oleh para ilmuwan agar Baraya tidak beradaptasi dengan hedonisme itu adalah Baraya itu harus menjadi bagian dari proses terbentuknya kesenangan. Jadi Baraya bukan hanya menikmati kesenangan, tapi Baraya mendapatkan proses kesenangan itu. Jadi maksud saya begini Baraya, ini simpelnya begini, silakan Baraya jawab sendiri, benar atau salah. Mana yang lebih menyenangkan dalam pikiran Baraya, apakah membeli handphone baru atau membuat handphone yang laku dijual dan laku dibeli sama orang lain? Tentu saja Baraya pasti akan jauh lebih senang dengan membuat handphone sendiri daripada membeli handphone. Begitu kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena proses perjuangan yang melibatkan diri Baraya dalam pusat kesenangan itu adalah puncak dari sensasi. Nah, kalau Baraya hidup terus-terusan untuk mendapatkan kesenangan hanya dari luar saja, membeli ini, membeli itu, mendapatkan ini dan sebagainya, Baraya akan cepat bosan. Tapi ketika Baraya memproses itu dari awal dan sejak awal menginternalisasikan perjuangan kebahagiaan itu dalam prosesnya, maka Baraya hidupnya akan sangat bermakna dan baik-baik saja. Ketika Baraya nonton kanal Guru Gembul Channel, dan kemudian merasa tercerahkan awalnya, kemudian bosan pada akhirnya. Masalah utamanya adalah karena Baraya tidak ikut berjuang dalam narasi-narasi dan wacana yang ada. Seandainya Baraya ikut terlibat dalam wacana, oh Guru Gembul menghadapi masalah ini, oh menarasikan ini, lingkungan sekarang rusak, yuk kita sama-sama perbaiki ini. Saya harus memulai dari rumah saya sendiri, bikin sumur resapan karena begini dan begitu. Nah, ketika Baraya mencoba untuk terlibat dalam sesuatu yang membuat Baraya senang, Baraya akan kesulitan untuk menjadi bosan. Bahkan Baraya akan teradaptasi dan ketergantungan terhadap apa yang membuat Baraya senang, bahkan ketika kesenangannya itu tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena kesenangannya bukan dari eksternal, bukan dari luar, tapi Baraya sendiri yang membuatnya dari dasarnya, dari dalamnya. Begitu. Nah, jadi itu dua saran yang diajukan oleh para ilmuwan. Silahkan saja Baraya coba, tapi intinya begini Baraya, sekarang di dunia modern manusia itu mengalami keausan, kesulitan untuk berbahagia. Saya tidak menginginkan Baraya menjadi seperti itu. Jadi mulailah melibatkan diri Baraya sendiri dalam proses terciptanya kebahagiaan, agar kehidupan Baraya bisa menjadi lebih bermakna. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Hot Wheel-nya yang butuh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.